Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Biang Wali. Terima kasih saya ucapkan bagi Anda semua yang masih setia menyaksikan video-video dari Biang Wali Channel. Semoga video-video yang saya berikan bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk Anda dan menjadikan apa yang telah saya berikan ini menjadi bekal untuk kita semua bagi kehidupan kita ke depan, untuk mencari kerja, ya, untuk membuat program, belajar server, jaringan. Semoga bisa kepakai di kedepannya. Nah, pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya memberikan sedikit materi. Sebenarnya hari ini saya tidak memberikan materi yang khusus ya, seperti hari-hari biasanya. Nah, karena saya berpikir untuk minggu ini sudah mulai masuk minggu-minggu terakhir ya. Sebenarnya untuk mata kuliah mobile programming ini pembahasannya Android yang dasar ya, dasar-dasar ya. Saya tidak mengajarkan sampai ke database, enggak gitu ya. Karena basicnya dulu harus kuat, paham tentang basic pelajaran mata kuliah Android ya. Jadi dasar-dasarnya gimana, cara menggunakan widget, cara menggunakan tool-tool di Android Studio yang sering kita gunakan, itu ke pengaturan tata letak, layout dan segala macam. Nanti kalau sudah bisa baru masuk lanjut ke mata kuliah yang lebih tinggi lagi, misalnya mobile programming advance, mobile programming lanjutan. Nah, mengingat waktu yang sudah semakin dekat untuk UAS, jadi saya akan menerangkan tentang apa saja aturan main ketika nanti UAS. Jadi tolong simak video ini dengan baik-baik ya. Jangan sampai nggak paham dan tiba waktunya UAS Anda kalang kabut ya. Bingung mau ngerjain bagaimana gitu ya. Karena kemungkinan UAS itu masih sekitar 2 minggu ya, atau paling cepat seminggu. Nah, tolong diperhatikan bahwa untuk UAS Mobile Programming ini ada 11 ya, 11 aturan yang harus Anda laksanakan untuk Anda bisa mendapatkan nilainya. Yang pertama, tolong Anda buat berkelompok ya. Untuk mengerjakan UAS-nya saya buat berkelompok, ya, tidak seperti UTS yang dikerjakan individu. Jadi bebas Anda pilih kelompok teman Anda yang paling gampang dihubungin, yang paling gampang diajak kerja kelompok ya. Jangan ambil anggota yang hanya bisa numpang nama doang. Keluarin aja. Kalau ada yang nggak kerja, lapor aja ke saya. Yang nggak berkontribusi dalam UAS, langsung saja tulis namanya, japri ke saya. Nanti orangnya saya akan keluarkan dari kelompoknya langsung. Nah, ini untuk jumlah kelompoknya sudah fix, saya tidak mau nambah-nambah lagi, cukup 4 orang saja. Ya, 4 orang ini tidak boleh lebih ya, nggak boleh lebih 5, tidak ada tawar-menawar, artinya hanya 4 orang saja. Kalau 3 gimana? Boleh Pak, karena kalau berempat, satu dia nggak mau kerja, ya udah bertiga juga nggak apa-apa. Kemudian untuk UAS-nya, ini silakan Anda buat program yang berbasis mobile ya, Android. Boleh pakai Android Studio, boleh pakai Eclipse, boleh pakai Visual Studio, boleh pakai misalnya Apache Cordova, bebas terserah ya. Nggak harus dengan menggunakan Android Studio. Kemudian programnya ini nanti silahkan kelompok Anda lakukan presentasi. Nah, untuk programnya, yang ketiga aturannya ini tidak boleh mengandung. Oh ya, maaf. Yang ketiga ini programnya wajib mengandung 4 materi yang telah saya jelaskan di video-video saya sebelumnya. Contohnya seperti apa? Misalnya dalam pembuatan program pendataan masyarakat RT03 itu ya. Nanti di dalamnya ada 4 unsur yang telah saya jelaskan, entah itu intent atau time picker, date picker, atau spinner, dan lain-lainnya. Itu harus mengandung 4 unsur materi yang pernah saya jelaskan ya, dalam satu program tersebut.
Nah, kemudian untuk programnya itu tidak boleh mengandung unsur-unsur di bawah ini, sama seperti eh, ketika Anda UTS ya. Yang pertama itu pasti tidak boleh ada unsur penjualan, misalnya penjualan sepatu, penjualan tas, dan lain sebagainya. Dan tidak boleh juga ada yang namanya pembelian, pemesanan, pembelian tiket nonton bola, pemesanan tiket pesawat, dan lain sebagainya. Atau stok barang gitu. Program stok obat di gudang apotik, itu nggak boleh. Kemudian juga tidak boleh mengandung unsur penggajian ya. Penggajian karyawan, bos gajinya 7 juta, kemudian stafnya gajinya 5 juta, OB misalnya 4 juta, itu nggak boleh ya. Atau lain-lainnya yang mengandung unsur pemrograman akuntansi, itu nggak boleh. Dan ini juga programnya tidak boleh eh, bekas kemarin tuh ketika UTS. Saya masih ingat program-program apa aja, jadi jangan coba-coba untuk Anda membahas ulang program UTS yang telah Anda kirim ke saya, gitu ya. Saya masih ingat program apa aja yang Anda telah buat. Tolong dibuat tema yang lain. Nah, ini waktunya saya kasih agak lama ya. Jadi tidak ada lagi mengeluh waktunya kurang Pak atau gimana. Ini jauh-jauh hari saya sudah berikan. Silakan ajukan judulnya. Judul program yang mau dibuat itu apa dan nama-nama kelompoknya siapa, ketuanya siapa. Saya kasih waktu dari tanggal 8 ya hari ini sampai dengan tanggal 15 Juli 2020, artinya masih dalam waktu 1 minggu. Nah, ini juga nggak ada nego-negoan. Pak, saya boleh nggak minta waktu sedikit lagi, tambahan 1 hari? Nggak ada, gitu ya. Jadi setelah lewat 1 minggu, tidak mengajukan judul, saya anggap Anda tidak mengikuti UAS. Kemudian pengajuan judulnya silahkan Anda kirim aja langsung ke grup WhatsApp saya, gitu kan. Di grup pembelajaran kan ada tuh, ya, tulis saja nama kelompoknya siapa, judulnya apa, gitu ya. Biar nanti saya baca, biar juga nanti temannya yang mau ngambil udah di ACC saya jangan sama ya. Jangan sama atau udah ada yang ambil duluan gitu, tapi topiknya lebih bagus, ya saya pilih itu. Nah, silakan yang nggak di ACC pilih topik yang lain. Kemudian untuk presentasi ya setiap orang itu wajib menjelaskan satu materi. Kan kelompoknya terdiri dari 4 orang. Nah, 4 orang ini setiap orang dia wajib menjelaskan satu materi. Ya, entah misalnya si A menjelaskan tentang intennya, kemudian si B menjelaskan tentang spinnernya, gitu kan? Atau yang C menjelaskan tentang database-nya. Kalau misalnya Anda mau pakai program database ya silahkan aja, nggak apa-apa. Atau Anda satu lagi yang si D ini menjelaskan tentang time picker-nya, boleh. Jadi wajib satu orang menjelaskan satu fungsi ya atau satu materi yang pernah saya berikan yang Anda buat di dalam program tersebut. Kalau Anda nggak menjelaskan, berarti Anda saya anggap tidak mengikuti UAS ya, karena berarti Anda cuma numpang nama aja sama kelompoknya. Dan ingat untuk penilaian tidak ada penilaian yang sama rata. Artinya kalau Anda maju presentasi kemudian nilainya 80 semua, itu nggak ada ya. Berarti nilainya bisa beda-beda. Misalnya si A presentasinya bagus ya, walaupun dia dalam satu kelompok, berarti nilainya 90, sedangkan si B dia presentasinya jelek, ya bisa aja saya kasih nilai 50 karena dia nggak paham apa yang dia buat. Silahkan buat kelompoknya, bagi-bagi tugas ya, suruh jelasin masing-masing ya, masing-masing suruh pahami apa bagiannya. Kalau si A bagiannya menjelaskan tentang time picker, ya udah lepas aja ke dia, time picker suruh belajar sendiri itu. Kalau mau nanya-nanya silakan sama temennya supaya paham. Yang penting ketika presentasi nanti Anda
wajib menjelaskan ya, dan Anda harus paham dengan apa yang Anda buat. Kemudian untuk presentasinya, saya akan buka dari tanggal 20 sampai 21 Juli. Ya, nanti pengumuman siapa aja yang dapat di tanggal 20, siapa aja yang dapat tanggal 21 atau 22 itu akan saya terbitkan di grup tanggal 17 Juli 2020. Ya. Jadi tanggal 17 saya akan terbitkan siapa-siapa aja, waktu presentasinya kapan gitu ya. Itu kalau nggak salah 17 itu hari Jumat, berarti Sabtu Minggu silahkan Anda persiapan tuh UAS-nya, kemudian internetnya, kalau yang nggak punya internet silahkan, yang belum install Zoom silahkan diinstal gitu. Karena presentasi menggunakan Zoom ya. Nah, Anda dari rumah masing-masing nggak usah keluar-keluar, via Zoom aja dengan waktunya 40 menit masing-masing kelompok. Kemudian nanti untuk template presentasinya itu sudah saya buat. Tolong jangan diutak-atik ya. Jangan jangan dikurang-kurangin. Kalau mau ditambahin nggak apa-apa, tapi dikurangin jangan. Nah, ini untuk template presentasinya. Saya buka dulu. Nah, ini templatenya kosong gini aja ya. Nanti kalau Anda mau buat desain warna-warni nggak apa-apa, tapi jumlahnya jangan dikurangin. Ini ada 10 slide ya. Nah, ini nanti Anda tuliskan di sini judul programnya apa. Misalnya aplikasi pengenalan IP address. Ya, nanti di deskripsi di sini tolong dijelaskan program ini fungsinya untuk apa, itu kan. Deskripsi singkat tentang program Anda. Kemudian di sini tuliskan nama kelompoknya siapa, si Budi, dan NIM-nya si A, si B, si C dengan NIM masing-masing. Ada nama, ada NIM. Kemudian ada di sini tuliskan latar belakang. Kenapa Anda buat program tersebut. Oke. Nah, dijelaskan ini minimal 1 paragraf ya. Nah, kemudian ini listing program ya. Maaf, bukan listing, ini fungsi. Nah, fungsi program kan tadi ada 4 ya materinya. Jadi di dalam program pengenalan IP address, di dalamnya ada fungsi intent, ada fungsi time picker, misalnya ada fungsi spinner, ada fungsi perhitungan dan lain sebagainya. Ini tolong dijabarkan di sini fungsi-fungsi apa. Nah, nanti setiap fungsi baru dijelaskan di sini. Fungsi 1, nah ini masuknya listing program. Dan desainnya gimana? Tampilannya gimana ya. Jadi ada listing program, ada tampilannya gimana, ini dijelaskan per orang satu-satu. Ya, bagiannya siapa yang menjelaskan. Begitu juga fungsi kedua nanti sama, fungsi ketiga juga sama, fungsi keempat juga sama. Terakhir, tolong berikan kesimpulan atas presentasi Anda, baik materi yang Anda sajikan ataupun dari sisi programnya. Oke, saya rasa itu saja untuk persiapan UAS-nya. Tolong diperhatikan kembali ini aturan mainnya yang 11 aturan main ini. Silakan bagi Anda yang kurang paham, Anda bisa tanya langsung ke saya pribadi ya melalui WhatsApp, atau Anda bisa tanyakan di grup WhatsApp yang sudah ada ya. Kalau nanti ini dibuat presentasinya. Nah, kemudian untuk template-nya ini ya, nanti saya akan kasih link download-nya ada di kolom deskripsi dari video ini. Baik, itu saja dari saya. Saya tutup dan saya akhiri. Semoga Anda bisa mengerjakan UAS dengan baik ya. Jangan sampai ada yang hair. Saya tidak mau Anda tidak mengerjakan sampai Anda mendapatkan hair ya, karena Anda sudah semester lanjut, sayang ya kalau sampai hair. Dah, saya tutup.
materi hari ini dengan mengucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.